pelajar semuanya. Berjumpa lagi dengan Wahyu Hidayat Channel yang mengupas tentang seputar dunia informasi pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang PPDB bersama. Apa itu PPDB bersama? PPDB bersama merupakan suatu bentuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sekolah swasta. Jadi, dalam hal ini, pihak sekolah swasta dilibatkan di dalam penerimaan peserta didik baru. PPDB bersama ini muncul karena adanya wilayah-wilayah di DKI Jakarta yang termasuk dalam black spot atau suatu wilayah di DKI Jakarta seperti kelurahan, kecamatan yang tidak terdapat sekolah SMA maupun SMK negerinya. Sedangkan di wilayah itu banyak sekali terdapat sekolah-sekolah swasta. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta memberdayakan seluruh sekolah SMA maupun SMK swasta yang ada di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, apa dasar hukum PPDB bersama? Nah, dasar hukum PPDB bersama sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor E0012 tahun 2002 yang dimana tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersama tahun pelajaran 2022-2023. Selanjutnya, hasil keputusan Kepala Dinas Pendidikan yang tertuang memutuskan Kepala Dinas Pendidikan tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersama tahun 2022-2023. Ke-1, menetapkan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022-2023 sebagaimana dimaksud. Poin pertama yaitu alurnya, poin kedua alur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, poin ketiga tentang daftar zona sekolah menengah atas swasta untuk penerimaan peserta didik baru, dan yang poin keempat daftar nama dan daya tampung sekolah swasta masing-masing, dan yang kelima daftar nama dan daya tampung sekolah menengah kejuruan atas. Nah, berikutnya syarat apa saja sih yang harus kita persiapkan sebagai untuk kita bisa mengikuti dalam PPDB bersama? Yang pertama, harus memiliki kartu tanda penduduk atau KTP DKI Jakarta, dan yang kedua, memiliki kartu keluarga. Warga DKI Jakarta dibuktikan dengan kepemilikan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebelum atau per 1 Juni 2022. Selanjutnya, yang terkategorikan yaitu siswa penerima KJP Plus dan PIP, ya, kelas 9 jenjang SMP atau sederajat yang masih aktif. Berikutnya, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus SMP seperti pada gambar berikut ini. Jadi ada ijazah, memiliki ijazah, dan memiliki surat keterangan lulus dari SMP asalnya. Berikutnya, syaratnya usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Nah, calon peserta didik baru yang diterima pada PPDB bersama bersedia untuk tidak mutasi ke satuan pendidikan lainnya selama 3 tahun dengan menyerahkan surat pernyataan tertulis bermaterai cukup kepada SMA atau SMK tempat calon peserta didik baru diterima. Jalur apa yang digunakan dalam PPDB bersama? Adalah jalur afirmasi dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pemilihan sekolah swasta berdasarkan daftar zona sekolah. Yang kedua, peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah. Yang ketiga, daftar sekolah dan daya tampung yang disediakan untuk calon peserta didik
bersama sesuai dengan daya tampung sekolah yang ditetapkan. Jadi buat para teman-teman calon siswa dan para orang tua, jangan putus asa jika putra-putrinya tidak diterima di negeri. Ini pemerintah sudah memberikan kolaborasi dengan sekolah swasta, tetap ikut dalam PPDB bersama. Namun selama 3 tahun peserta didik tersebut bersekolah di sekolah swasta, tidak sepeser pun untuk dimintai biayanya. Artinya sama, sekolah swasta yang ditunjuk gratis. Oke, sama saja kan? Oke. Jumlah sekolah PPDB bersama tahun 2022 untuk jenjang SMA pada tahun lalu itu sebanyak 89 sekolah. Namun untuk tahun ini bertambah menjadi 108 sekolah dengan daya tampung 3.500 bangku kosong. Begitupun untuk jenjang SMK. Pada tahun 2021 itu belum dibuka, tapi untuk tahun ini dibuka sebanyak 152 sekolah dengan daya tampung siswa sebanyak 3.409. Jadi keseluruhan sekolah yang tergabung untuk PPDB bersama baik jenjang SMA maupun SMK di DKI Jakarta sebanyak 260 sekolah. Ya. Nah, PPDB bersama ini merupakan perlibatan sekolah swasta. Latar belakangnya, daya tampung yang terdapat pada sekolah negeri masih kurang, terutama dari SMA dan SMK. Jadi buat teman-teman pelajar, jika wilayah kelurahan atau kecamatannya tidak terdapat sekolah negeri, kalian jangan pesimis. Kalian tetap optimis dan kalian bisa menggunakan jalur PPDB bersama menuju ke sekolah swasta. Yang jelas sudah difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta, bebas biaya. Kemudian, tujuan PPDB bersama yang pertama, meningkatkan daya tampung melalui pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta, SMA swasta maupun SMK swasta. Syarat dan ketentuan sekolah. Yang pertama, kriteria SMA dan SMK yang terlibat dalam PPDB bersama yang memiliki indeks kualitas 40-90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi sekolah, dan kualitas sarana dan prasarana. Syarat yang kedua, daya tampung sekolah penerimaan peserta didik baru bersama yang banyak 50 siswa. Paling banyak 50 siswa. Jadi satu sekolah itu paling banyak daya tampungnya yaitu 50 siswa. Kemudian yang berikutnya syarat dan ketentuan calon peserta didik baru. Peserta yang dapat mengikuti PPDB bersama adalah pemegang KJP Plus sekaligus PIP yang berdomisili di DKI Jakarta. Yang kedua, bagi calon peserta didik yang diterima di sekolah swasta untuk melalui PPDB bersama mendapatkan pembiayaan untuk uang pangkal dan SPP selama 3 tahun. Jelas ya? Jadi teman-teman pelajar gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan yang ketiga, selama 3 tahun peserta didik diterima di sekolah swasta tersebut, tidak boleh dipungut biaya. Nah, jelas di sini sudah diatur di dalam undang-undang yang sudah ditentukan oleh kepala dinas. Nah, berikut ini adalah rekap daya tampung SMA peserta penerimaan peserta didik bersama berdasarkan wilayah. Bisa teman-teman perhatikan untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Begitupun dengan daya tampungnya, ya. Nanti di pertengahan konten yang Mimin buat, di situ ada domisili atau yang prioritas 1 untuk kelurahan mana dan sekolah mana. Ikuti terus ya. Baik, berikutnya tadi SMA. Nah, sekarang SMK. Begitupun dengan sekolah menengah kejuruan. Rekap daya tampung SMK PPDB bersama berdasarkan wilayah pun ada. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Jadi berikut daftar
SMA swasta yang tergabung di dalam PPDB bersama untuk wilayah Jakarta Pusat. SMA Perguruan Ksatria terletak di Jalan Percetakan Negara, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Urutan prioritas pertama untuk wilayah Kelurahan Cempaka Putih Barat, sedangkan prioritas keduanya Cempaka Putih Timur, Galur, Johar Baru, Kampung Rawa, Rawasari, Tanah Tinggi, Cempaka Baru, Harapan Mulia, Sumur Batu, dan Serdang. Yang kedua, ada SMA Kartini 1, Jakarta, terletak di Jalan Kali Baru Timur 5, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran. Untuk urutan prioritas pertamanya, yang berdomisili kartu keluarga di Kelurahan Utan Panjang. Prioritas keduanya, Cempaka Baru, Gunung Sahari, Harapan Mulia, Kebon Kosong, Kemayoran, Serdang, Sumur Batu, Gunung Sahari Utara, Karanganyar, Kartini, Mangga 2 Selatan, dan Pasar Baru. Yang ketiga, ada SMA Taman Madya 5 Jakarta, terletak di Jalan Percetakan Negara 8 nomor 16, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Untuk urutan prioritas pertamanya, bagi yang berdomisili kartu keluarga di Kelurahan Rawasari. Prioritas keduanya, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih Barat, Galur, Johar Baru, Kampung Rawa, Tanah Tinggi, Kayu Manis, Kebon Manggis, Pisangan Baru, dan Hutan Kayu. Selanjutnya, SMA Santo Paulus Jakarta yang terletak di Jalan Setia Kawan Raya nomor 39 sampai 41, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Urutan prioritas pertama untuk kakak yang berdomisili di Kelurahan Duri Pulo. Sedangkan prioritas keduanya Kelurahan Cideng, Gambir, Kebon Kelapa, Petojo Selatan, Petojo Utara, Glodok, Keagungan, Krukut, Pinang Sia, Mangga Besar, Mabhar, dan Taman Sari. Yang kelima, SMA Perguruan Nasional. Sekolah ini terletak di Jalan Cempaka Baru Timur nomor 1, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran. Urutan prioritas pertama ya berada di Kelurahan Cempaka Baru. Prioritas kedua di Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Harapan Mulia, Kebon Kosong, Serdang, Kemayoran, Sumur Batu, Hutan Panjang, Rawasari, Cempaka Barat, Cempaka Timur, Kelapa Gading Barat, dan Kelapa Gading Timur. SMA Muhammadiyah 2 terletak di Jalan Garuda nomor 33, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Urutan prioritas pertama untuk calon peserta didik yang berdomisili kartu keluarganya berada di Kelurahan Gunung Sahari Selatan. Sedangkan untuk prioritas keduanya untuk Kelurahan Gunung Sahari Utara, Pademangan Timur, Pademangan Barat, Ancol, Kemayoran, Bungur, Kebon Kosong, Senen, Karanganyar, Pasar Baru, dan Mangga 2 Selatan. Urutan ketujuh ada SMA Taman Madya 1 Jakarta yang terletak di Jalan Sunter Bendungan Jago, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Urutan prioritas pertama untuk calon peserta didik yang berdomisili kartu keluarganya berada di Kelurahan Serdang. Sedangkan prioritas keduanya Kelurahan Sunterjaya, Sumur Batu, Cempaka Baru, Hutan Panjang, Kebon Kosong, Pademangan Timur, Pademangan Barat, dan Ancol. Di urutan ke-8 ada SMA Santo Belarminus yang terletak di Jalan Lombok nomor 58, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk prioritas pertamanya bagi calon peserta didik yang berdomisili kartu keluarganya di Kelurahan Gondang Dia. Sedangkan prioritas keduanya di Kelurahan Kebon Sirih, Ben Hill, Gelora, Kampung Bali, Karet Tengsin, Kebon Kacang, Kebon Melati,
Petamburan, Cikini, Menteng, dan Pegangsaan. SMA Sunda Kelapa Jakarta terletak di Jalan Taman Sunda Kelapa 16A, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Prioritas pertama untuk yang berdomisili di Kelurahan Menteng. Prioritas kedua yang berdomisili di Kelurahan Cikini, Gondangdia, Kebon Sirih, Pegangsaan, Bungur, Kenari, Keramat, Kuitang, Paseban, Kelurahan Senen, Guntur, dan Karet Kuningan. Berikutnya ada pula SMA Muhammadiyah 16 Jakarta yang terletak di Jalan Kalibaru Barat nomor 52D, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Untuk prioritas pertama, bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kelurahan Bungur, sedangkan prioritas keduanya berada di Kelurahan Kenari, Keramat, Kuitang, Paseban, Senen, Hutan Panjang, Kemayoran, Harapan Mulia, Galur, Kebon Kosong, Kampung Rawa, Johar Baru, dan Cempaka Baru. SMA Advent 1 Jakarta terletak di Jalan Keramat Pulo nomor 16, Kelurahan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Prioritas pertama untuk Kelurahan Keramat. Prioritas kedua bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kelurahan Bungur, Kenari, Kuitang, Paseban, Senen, Cikini, Gondangdia, dan Kebon Sirih. SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Sekolah ini terletak di Jalan Keramat Raya nomor 49, Kelurahan Keramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Untuk prioritas pertama, bagi calon peserta didik yang berdomisili kartu keluarga di Kelurahan Keramat. Prioritas keduanya, untuk domisili di Kelurahan Bungur, Kenari, Kuitang, Paseban, Senen, Cikini, Gondangdia, Kebon Sirih, Menteng, Pegangsaan, Galur, Johar Baru, dan Tanah Tinggi. Kepada rekan-rekan pelajar dan teman-teman semua, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng bunyinya agar selalu mendapat informasi terupdate seputar dunia pendidikan. Terima kasih. Ada juga SMA Advent Salemba yang terletak di Jalan Salemba Raya nomor 47, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Untuk prioritas pertama, bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kelurahan Paseban, sedangkan untuk prioritas keduanya, Kelurahan Keramat, Tanah Tinggi, Johar Baru, Rawasari, Kayu Manis, Pisangan Baru, Hutan Kayu Selatan, Hutan Kayu Utara, dan Kebon Manis. SMA PSKD 3 Jakarta yang terletak di Jalan Kuini 1 nomor 1, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Untuk prioritas pertama, bagi peserta didik yang berdomisili di Kelurahan Senen, sedangkan prioritas keduanya di Kelurahan Bungur, Kenari, Keramat, Kuitang, Paseban, Cikini, Gondangdia, dan Kebon Sirih. SMA Muhammadiyah 14 Jakarta yang terletak di Jalan Danau Limboto nomor 2, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk prioritas pertama, bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kelurahan Bendungan Hilir. Prioritas kedua, Kelurahan Gelora, Kampung Bali, Karet Tengsin, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, Ciledug, dan Gambir. Cideng dan Gambir. Ada juga SMA Hati Suci yang terletak di Jalan Hati Suci nomor 2, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk prioritas pertama, bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kelurahan Kampung Bali. Sedangkan prioritas keduanya, Kelurahan Bendungan Hilir, Gelora, Karet Tengsin, Kebon Kacang, Kebon Melati, Petamburan, Cideng, Duri Pulo, Gambir, Kebon Kelapa, Petojo, dan Gondangdia. SMA Islam Said Naum Jakarta yang terletak di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 25, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Untuk prioritas pertamanya, bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kelurahan Kebun Kacang. Sedangkan untuk prioritas keduanya, Kelurahan Kampung Bali, Kebon Siri, Gondang Dia, Menteng, Blora, Kebon Melati, Bendungan Hilir, dan Karet Tengsin. Demikianlah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk teman-teman calon pelajar agar bisa menerapkan dalam PPDB bersama. Yang jelas, PPDB bersama ini dilakukan untuk sekolah swasta yang dijamin atau disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta, yang dimana calon peserta didik atau siswa yang sudah diterima tidak akan dipungut biaya sepeser pun selama mengenyam pendidikan di SMA tersebut 3 tahun. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Ketemu lagi di konten berikutnya untuk wilayah Jakarta Pusat, Selatan, Timur, dan Utara.